Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Raden Ahmad Marnabas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya saya Hana Nurbainah dengan nomor induk mahasiswa 12.056.18.097 akan mempresentasikan tentang paper yang telah saya buat, yaitu mengenai jenis-jenis visual pada media pembelajaran menurut Clark dan Lyons, yaitu meliputi visual analogis, organisasional, dan relasional. Kemudian bagi seorang pengajar atau guru, seharusnya mampu memilih dan dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai dengan merujuk kepada wawasan kependidikan guru. Nah, rendahnya mutu pendidikan dalam kelas merupakan salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan dalam proses pembelajaran. Dan dalam saat ini, media memegang peranan yang sangat penting ya dalam hal pembelajaran. Banyak inovasi-inovasi yang menarik yang dihadirkan secara luas gitu ya, dengan cara tak terbatas untuk memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, media ini juga dikemas secara menarik gitu untuk membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia dimanapun. Nah, media ini umumnya yang dapat digunakan seperti media teks, kemudian berupa audio, berupa visual, kemudian ada video, perekayasa, dan orang-orang gitu ya, atau model. Nah, di sini saya akan membahas klasifikasi atau jenis-jenis visual menurut Clark dan Lyons itu dalam buku Smaldino. Nah, beliau itu membagi jenis-jenis visual itu terbagi menjadi 6 kategori, yaitu realistik, analogis, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretatif. Itu jenis-jenis visual menurut beliau. Kemudian dalam penggunaannya, media visual ini bertujuan untuk mengenalkan, membentuk, dan memperjelas pemahaman materi yang akan diajarkan gitu. Pemahaman materinya itu bersifat abstrak kepada peserta didik. Jadi pengenalan materi yang bersifat abstrak divisualisasikan gitu untuk mengenalkannya kepada peserta didik. Nah, kemudian dengan demikian media visual ini dapat diartikan sebagai alat pembelajaran yang hanya bisa dilihat untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi materi pelajaran. Nah, untuk memahaminya, mari kita bahas. Nah, di sini pertama-tama kita bahas tentang media pembelajaran itu sendiri. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu nih, media itu apa? Media itu berasal dari bahasa Latin atau medium gitu ya, atau bisa disebut sebagai antara gitu ya, media itu antara gitu. Perantara yang merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Kemudian ada lagi yang berpendapat media itu merupakan bentuk jamak dari
perantara atau medium, yang berarti sarana komunikasi. Kemudian dapat diartikan media pembelajaran yaitu sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya pengertian dari media pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang visual dalam pembelajaran. Nah, perancangan dan penggunaan visual dalam pembelajaran merupakan pertimbangan karena kegiatan belajar melibatkan banyak pencitraan visual. Kemampuan visual yang meningkat pesat dari komputer dan telekomunikasi digital mempertegas pentingnya visual dalam pendidikan. Jadi untuk sekarang ini media pembelajaran visual ini banyak atau sering digunakan gitu ya dalam pendidikan, melibatkan banyak pencitraan visual gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari penggunaan media visual dalam pembelajarannya. Di sini terlihat ada poster ya, poster. Kemudian di sini ada visual realistik gitu ya. Kemudian ada diagram dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis visual. Jenis visual. Nah, ini tadi ya jenis-jenis visual itu. Menurut Clark and Lyons tahun 2004 ada 6, realistik, analogis, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretif. Kemudian saya akan membahas tentang analogis. Yang pertama ada analogis. Analogis itu merupakan visual analogis adalah menyampaikan sebuah konsep atau topik dengan menampilkan sesuatu lainnya dan menyiaratkan kemiripan. Di sini yang digaris bawahi yaitu menyiaratkan kemiripan gitu. Di mana konsep ini itu menampilkan sesuatu satu dengan sesuatu yang lain dalam hal kemiripan gitu ya, menyiaratkan kemiripan. Kemudian pengajaran konsep haruslah dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Nah, ini jelas ya karena kesehariannya siswa itu kan banyak ya, ada melihat di sini kan analogis itu termasuk visual ya. Jadi supaya siswa lebih mudah memahami gitu ya, konsep analogis ini bisa digunakan dengan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian jadi secara sederhana visual analogis itu mengaitkan suatu konsep dengan suatu kesamaan atau kemiripan yang biasanya sering kita temui nyata di lingkungan sekitar. Dia nyata dari kehidupan sehari-hari atau lingkungan sekitar. Baik kemiripan secara istilah maupun secara karakteristik itu boleh digunakan. Kemudian contohnya itu, nah di sini. Contohnya itu seperti mengajarkan aliran listrik dengan menampilkan aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel. Kemudian contoh lainnya itu seperti sebuah analogi untuk sel darah putih yang memerangi infeksi. Ini pelajaran biologi ya. Bisa dikaitkan dengan analogi seperti pasukan tentara yang menyerang benteng. Tuh, nah di sini contohnya saya paparkan analogi rangkaian listrik. Tuh. Kemudian selanjutnya ada, nah di sini ada contoh lain, yaitu di sini mata pelajaran biologi ya, ada analogi gerak peristaltis. Nah, di sini peristaltis itu seperti menekan kecap keluar dari kemasannya. Anda menekan kemasan di dekat satu sudut dan gerakan jari Anda di sepanjang kemasan sehingga mencapai bukaan di sudut lainnya. Ketika Anda melakukan ini, Anda menekan kecap keluar dari kemasan pada arah di depan ujung jari Anda hingga kecap mencapai bukaan. Nah, di sini itu berarti kan di sini terlihat ya gerakan
gerak peristaltis gitu ya pada tubuh manusia dari mulut, makanan dari mulut menuju ke lambung itu menggunakan gerak peristaltis atau gerakan otot kerongkongan saat mendorong makanan. Nah, ini bisa diibaratkan atau dianalogiskan seperti kehidupan keseharian kita. Nah, ini contohnya. Ini ceritanya itu dianalogikan seperti kecap dalam kemasan gitu ya, di mana di sini terdapat tangan yang menekan kecap keluar sehingga ke ujung bukaan gitu. Nah, di sini kecapnya itu diibaratkan seperti makanan. Kemudian gerak peristaltis itu ibaratkan tekanannya ini, tekanan dari orang tersebut menekan kemasan kecap gitu, seperti itu. Kemudian hingga ujung kecapnya ini mencapai ke bukaan gitu atau keluar. Nah, kalau di sini makanannya mencapai ke lambung gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya paparkan konsep analogi, bagaimana sebuah konsep analogi itu bisa dinyatakan benar dan salah gitu ya. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini itu dalam atau pada analogi kesetimbangan kimia. Ini saya ngambil contohnya dari analogi kesetimbangan kimia ya. Nah, di sini kita lihat dulu contoh benarnya itu diambil pada gambar pemanasan air dalam wadah yang tertutup ya. Jadi ini digambarkan air yang sedang dipanaskan tapi dalam wadah yang tertutup. Dengan yang konsep salahnya ini pemain sirkus yang memainkan 4 buah bola ya. Ini kan terlihat sekilas sama gitu ya. Nah, dalam penjelasan yang benar, itu analogi pemanasan air dalam wadah tertutup membuktikan adanya kesamaan konsep pada kesetimbangan kimia. Pada analogi tersebut, jika air yang sudah mendidih dan menguap, maka uap air berubah kembali menjadi air. Nah, apabila kecepatan terbentuknya uap air sama dengan kecepatan terbentuknya air dari uap air, maka termasuk kesetimbangan dinamis. Nah, analogi kesetimbangan kimia pada contoh ini dinyatakan benar karena bersifat dinamis. Nah, sebelumnya saya lupa memberikan konsep dulu ya, konsep. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih konsep dari kesetimbangan kimia gitu, seperti apa. Jadi, kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis gitu ya. Artinya, keadaan di mana satu reaksi kimia satu dengan yang lainnya mencapai keadaan setimbang. Reaksi dianggap selesai karena tidak terjadi perubahan yang dapat dilihat dengan mata. Jadi di sini yang ditekankan itu bahwa kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Nah, kalau yang contohnya salah ini, mengapa dinyatakan salah? Nah, pada konsep yang salah ini, dianalogikan pemain sirkus yang memainkan 4 buah bola dengan melemparkan dan menangkapnya. Setiap saat satu bola terpegang di tangan kiri dan satu bola di tangan kanannya. Jadi bergantian ya, bergilir gitu. Dan kemudian kemudian dua bolanya dilempar ke udara gitu. Jadi bergilir kanan, kiri, ke udara gitu. Nah, kemudian ilustrasi tersebut menunjukkan fitur penting yang tidak relevan. Nah, fitur-fiturnya di sini itu penting dan benar ya sebenarnya, tetapi tidak relevan dengan konsepnya. Karena kesetimbangan pada kimia itu bersifat dinamis atau ya balance, equilibrium, bersifat dinamis. Sedangkan keseimbangan yang di sini itu bersifat statis atau balance. Jadi contohnya di sini itu terjadi miskonsepsi ya atau kesalahan dalam pemberian konsep. Jadi guru atau pengajar gitu diharapkan mampu mengetahui konsep-konsep yang ada dalam materi pelajaran, kemudian untuk memudahkan
memberikan analogi gitu ya, analogi kepada peserta didik gitu. Jadi jangan salah konsep gitu ya. Nah, di sini tuh sebenarnya terlihat sedikit, bukan sedikit sih, terlihat sepintas benar ya, tetapi dalam kenyataannya konsep yang sebelah kanan dari saya ini salah, karena tadi ada konsep yang tidak sesuai atau tidak relevan. Tuh. Kemudian selanjutnya itu ada 6 langkah yang harus dilakukan pengajar untuk menarik atau memperoleh sebuah analogi menurut Shawn dan Glynn. Nah, di sini yang pertama itu mengenalkan konsep target. Konsep target adalah konsep yang tidak umum atau tidak diketahui dengan baik dan akan diajarkan kepada siswa. Jadi konsepnya ini targetnya akan seperti apa gitu yang akan diajarkan oleh siswa. Kemudian mereview atau mengulas lengkap konsep analogi sebelum guru gitu ya membuat konsep, kita atau guru tersebut harus mereview atau mengulang secara lengkap gitu ya konsep-konsep analogi seperti apa yang tepat untuk pembelajaran materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga itu ada mengidentifikasi atau mencari fitur-fitur atau atribut-atribut yang relevan antara target dan analogi gitu ya. Nah, di sini itu seperti tadi ya, jangan diharapkan untuk agar tidak terjadi miskonsepsi atau kesalahan dalam pembuatan konsep. Maka fitur-fiturnya dan atribut-atributnya juga harus relevan gitu antara target dan yang akan dianalogikan. Kemudian yang keempat itu ada memetakan keserupaan antara konsep-konsep analogi dan target. Nah, setelah kita menemui konsep gitu ya, rancangan, kita juga harus mengidentifikasi gitu keserupaan apa atau kemiripan apa yang terdapat dalam contoh analogi tersebut, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi atau mencari keadaan pengecualian yang mana analogi tersebut tidak bekerja gitu. Jadi ini sama ya seperti yang tadi, harus mengecek ulang gitu atau mengidentifikasi mana keadaan-keadaan atau mana analogi yang akan ditargetkan yang tidak bekerja gitu. Jadi mengecek ulang gitu. Kemudian yang keenam itu mengambil kesimpulan-kesimpulan tentang konsep-konsep target. Kemudian selanjutnya ada beberapa kelebihan mengajar menggunakan analogi menurut Bu Hong Quen dan Tok Hwan Aun tahun 1985. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengajarkan perubahan konseptual. Yang kedua, analogi menyediakan visualisasi dan pemahaman pada konsep yang abstrak. Jadi konsep yang abstrak yang merujuk pada contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Makanya disarankan untuk menganalogikan sebuah konsep itu dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang ketiga, analogi mungkin memicu minat belajar siswa karenanya memiliki efek motivasi karena menarik gitu ya. Analogi itu menarik sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar gitu, memicu minat belajar. Kemudian yang selanjutnya, analogi menuntut guru untuk mempertimbangkan prakonsepsi siswa terhadap materi yang akan diajarkan, serta dapat mengeliminasi atau mengurangi miskonsepsi pada materi yang diajarkan. Jadi ini manfaatnya juga ya, analogi itu bisa mengurangi miskonsepsi, tetapi juga harus diperhatikan gitu ya dalam pemilihan sebuah analogi agar tidak terjadi miskonsepsi. Nah, kemudian tadi sudah dibahas tentang visual analogi, kemudian sekarang saya akan bahas tentang visual organisasional. Nah, visual organisasional ini menampilkan hubungan kualitatif di antara berbagai elemen. Contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya itu seperti
diagram klasifikasi, timeline, diagram alur, dan peta. Nah, ini contohnya ya. Tadi ada diagram klasifikasi, kemudian diagram alur, kemudian diagram yang lainnya gitu ya. Ini contohnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, lanjut nih, ada contoh lainnya, ini timeline gitu. Timeline. Kemudian di sini ada diagram juga ya, diagram dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini biasanya pembelajaran mufradat juga bisa dipakai. Ya, pembelajaran mufradat. Di sini pembelajaran tentang qawaid. Tuh, bisa menggunakan visual organisasional. Kemudian yang di sini timeline itu biasanya dibuat seperti pelajaran sejarah gitu ya. Kan ada urutan waktunya gitu, jenjang waktunya. Sehingga memudahkan siswa untuk pembelajarannya. Nah, dalam penggunaannya media visual organisasional juga Nah, dalam penggunaannya media visual organisasional ini juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatannya? Yang pertama, menentukan bahan bacaan. Ini sudah tentu ya, kita harus menentukan bahan-bahan bacaan untuk membuatnya. Kemudian menentukan konsep-konsep yang relevan. Seperti tadi ya, pada konsep analogis, konsep organisasional juga harus menentukan yang relevan gitu. Kemudian mengurutkan dan menyusun konsep-konsep secara tepat dan benar. Ini pasti gitu, karena organisasional ini terstruktur gitu. Jadi harus disusun konsep-konsepnya secara tepat dan benar. Kemudian menghubungkan konsep-konsep yang berkaitan dengan garis-garis penghubung dan memberi kata penghubung pada setiap garis penghubung itu. Jadi setelah membuat konsep, terus menghubungkan konsep-konsep tersebut berkaitan dengan garis-garis atau penghubung-penghubung yang dimaksudkan untuk sebagai penghubung dari setiap garis-garis itu. Jadi setiap konsep-konsep tersebut. Kemudian selanjutnya mengembangkan peta konsep tersebut. Nah, ini contoh pembuatan visual organisasional dalam peta konsep, yaitu klasifikasi fiil berdasarkan huruf penyusunnya. Ini dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Ini di sini ada apa namanya, yang akan dibahas itu atau pokok pikiran, yaitu ya. Kemudian di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu aqsamul fi'il, ada sulasi dan rubai. Kemudian dari sulasi dibagi lagi mujarad, mazid. Nah, di sini ya rubai juga mujarad, mazid. Nah, kemudian baru wazan-wazannya seperti apa gitu. Nah, ini tadi contohnya itu peta konsep ya, atau konsep map. Merupakan visual organisasional yang dapat digunakan sebagai cara untuk membangun struktur pengetahuan pada guru atau pendidik dalam merencanakan bahan ajar. Nah, peta konsep ini merupakan representasi secara visual dari ide-ide kunci yang berhubungan dan digunakan untuk menunjukkan posisi hubungan konsep-konsep yang diajarkan agar peserta didik atau siswa lebih mudah mengikuti materi pelajaran karena mereka mencoba memahami hubungan antar konsep yang berhubungan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan contohnya ya dalam penggunaan bahasa Arab. Sekarang kesalahan-kesalahan apa yang terdapat dalam pembuatan peta konsep? Yang pertama itu ada meletakkan ide utama di tengah-tengah atau dari bawah. Karena kenapa tidak boleh meletakkan ide utama dari tengah atau bawah? Karena ini merupakan
peta konsep atau konsep map, bukan mind mapping atau peta pikiran. Kalau mind mapping kan bebas ya dari mana aja gitu, sesuai kebutuhan. Tapi kalau peta konsep itu harus dari atas terstruktur atau dari samping biasanya. Kemudian yang kedua, terlalu menjelaskan konsep atau sebab. Karena ini adalah peta konsep, bukan penjelasan konsep. Jadi di dalam peta konsep ini tidak boleh terlalu banyak menjelaskan konsep atau sebab-sebab. Itu hanya kata kunci yang dipaparkan dalam peta konsep. Kemudian yang ketiga ada jangan mengurutkan konsep yang satu segmen atau tidak hierarki. Jadi dalam pembuatan peta konsep ini diharuskan segmen-segmennya ini secara hierarki gitu ya, atau terstruktur. Tidak boleh mengurutkan konsep yang satu segmen. Kemudian selanjutnya jangan menggunakan kata penghubung ialah, adalah, yaitu, karena kata tersebut merupakan kata penghubungan untuk menjelaskan konsep, bukan menghubungkan konsep. Jadi di sini ditekankan gitu ya, sekali lagi ditekankan, jangan memaparkan penjelasan konsep, tapi menjelaskan ya, jangan terlalu memaparkan tentang penjelasan konsep, karena ini bukan peta penjelasan konsep ya, tetapi peta konsep. Jadi diharapkan atau dilarang sebenarnya menggunakan kata-kata penghubung seperti ialah, adalah, dan yaitu. Kemudian, nah di sini contoh kesalahan dalam pembuatan peta konsep. Tadi kan contoh benarnya ya. Sekarang contoh salahnya gitu seperti apa. Nah di sini yang pertama itu ada pokok keliru ya, karena ini penempatan ide utamanya di tengah-tengah. Tadi kan sudah dikatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan itu salah satunya contohnya itu penempatan ide utama di atas atau di samping, bukan di tengah atau dari bawah. Nah, ini salah. Tuh, yang menyebabkan kekeliruan gitu atau miskonsepsi bagi siswa. Jadinya nanti siswanya bingung gitu ya, ini ide utamanya mana gitu ya, yang akan dibahas yang mana gitu. Jadi jangan ditaruh di tengah. Kemudian penggunaan garis-garis penghubung yang tidak konsisten dan pengembangan yang tidak hierarki. Ini garisnya tidak konsisten ya, ada yang ke sini, ada yang ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian di sini ke samping, dan ke bawah lagi, terus ke bawah, ke samping. Itu garisnya tidak konsisten, sehingga malah mengacaukan gitu ya, visual gitu ya, visual bagi siswa dalam menerapkan konsep. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tadi Anda menjelaskan visual organisasional dan visual analogis, masuk ke visual relasional. Itu apa? Visual relasional itu mengomunikasikan hubungan kuantitatif. Kalau tadi kan kualitatif ya, kalau ini relasional itu kuantitatif, yaitu berhubungan dengan angka biasanya. Nah, contoh-contohnya itu meliputi diagram batang, grafik bergambar, diagram kue, dan grafik garis. Nah, media grafik ini merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar, dan untuk melengkapinya seringkali digunakan simbol-simbol. Nah, ini contoh dari visual relasional. Ada diagram batang, diagram lingkaran, tabel dan grafik, kemudian ada diagram gambar. Kemudian di sini ada contoh kesalahan dalam pembuatan grafik maupun diagram. Ini kan contoh-contohnya yang benar ya, yang ini. Nah, ini kan contohnya benar gitu. Contoh-contoh dalam pembuatan diagram. Nah, di sini ada contoh apa saja sih yang salah gitu atau yang menyebabkan pembuatan grafik tersebut tergolong salah gitu ya, atau diagram. Yang pertama, menggunakan elemen yang tidak diperlukan.
Maksudnya apa? Maksudnya ini biasanya disebut sebagai sampah grafik gitu ya. Maksudnya kan elemennya tidak diperlukan, ngapain ditampilkan gitu ya. Jadi ini menyebabkan grafik tersebut salah gitu dan dapat mengalihkan perhatian pembaca dari informasi yang disampaikan pada grafik. Nah, semakin sedikit hiasan atau ya semakin sedikit hiasan, semakin grafik tersebut tergolong bagus gitu ya. Nah, kalau di sini kan terlihat nggak ada kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak pada grafik. Kemudian di sini diagram batang. Kemudian di sini di batangnya ini terdapat garis-garis gitu ya. Nah, di sini tuh elemennya tidak diperlukan gitu, maka jangan ditampilkan atau jangan digunakan. Sehingga di sini juga kita lihat tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dipandang gitu oleh mata. Nah, kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu rancangan elemen yang menyulitkan. Kenapa menyulitkan? Nah, di sini kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini ada yang grafik bagus dan grafik yang buruk. Bisa terlihat ya, bisa dilihat aja ya kalau misalnya di sini kan terlihat jelas ya angka-angka tahunnya dan di sini ada angkanya uang gitu ya. Nah, kalau grafik yang ini kan enak gitu ya. Semakin tinggi atau rendah juga uh, bisa terbaca gitu ya. Bisa terbaca dan bisa digunakan dan tidak menyulitkan pembuatannya gitu. Kalau yang ini bisa tergolong menyulitkan gitu ya, menyulitkan bagi yang pembaca dan pembuatnya juga. Kenapa membuatnya? Bisa kita uh, apa ya bayangkan ya kalau misalnya semakin banyak jumlah uangnya atau jumlah angkanya berarti semakin besar gambarnya dong gitu ya, dan semakin kecil uangnya semakin kecil pula gitu gambarnya. Jadi ini tidak efisien gitu ya, bahkan rancangannya justru menyulitkan. Nah, kemudian yang ketiga ada pemberian warna dan terlalu banyak data. Nah, warna di sini juga penting gitu ya, penting dalam diagram gitu, karena dapat memudahkan pembaca mencari perbedaan data secara visual yaitu melalui warna. Jadi warna juga harus diperhatikan, jangan terlalu mirip-mirip atau samar-samar gitu ya, sehingga menyulitkan pembaca dan uh, terlalu banyak data gitu. Sebenarnya grafik atau diagram itu justru harusnya memudahkan gitu ya, memudahkan siswa atau peserta didik dalam hal belajar, tapi karena terlalu banyak data malah justru menyulitkan sehingga jasa yang sehingga data yang disajikan itu terlalu padat dan memenuhi diagram dan tidak berfungsi dengan baik diagramnya gitu. Nah, setelah tadi sudah dipaparkan kesalahan-kesalahan gitu dan contoh-contohnya, kemudian masuk pada tujuan dan manfaat media visual. Nah, tujuannya dulu yaitu yang pertama, memperkenalkan, membentuk, memperkaya, serta memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak pada siswa. Yang kedua, mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki. Yang ketiga, mendorong kegiatan siswa yang lebih lanjut. Kemudian ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian bagi siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih mudah difahami oleh siswa. Yang ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Yang keempat, dengan media proses pembelajaran tidak akan bersifat verbalistik. Yang kelima, siswa akan dapat melakukan aktivitas karena siswa tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dapat mengamati, mendemonstrasikan, serta memerankan, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari media visual itu sendiri. Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama itu ada dapat dianalisis dengan lebih mudah, kemudian dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Selanjutnya ada meningkatkan daya tarik. Kemudian ada mudah untuk diaplikasikannya. Dan yang terakhir tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali gitu ya kalau mau review mudah kalau visual.
Nah, kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, ada kurang praktis dalam penggunaannya. Terkadang kita yang menyiapkan itu kurang praktis gitu dalam media visual karena harus memvisualisasikan bagaimana yang pas menurut materi yang diajarkan. Tuh, jadi kurang praktis kalau kekurangannya. Kemudian hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ya, namanya juga visual ya. Kalau visual kan yang bisa dilihat dari penglihatan gitu. Jadi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus ini tidak bisa diterapkan. Gitu. Nah, kesimpulannya, visual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan. Menurut Clark dan Lyons, tahun 2004, jenis-jenis visual terbagi menjadi 6 kategori, yaitu realistik, analogis, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretif. Bagi seorang pengajar atau guru, seharusnya mampu memilih dan dapat menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai dengan merujuk kepada wawasan kependidikan guru. Nah, begitulah kesimpulan dari pembahasan tentang jenis-jenis visual menurut Clark dan Lyons. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya paparkan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata gitu atau kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materinya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.